Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elpa dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782097. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 17.8.2 paket tracer tentang Skill Integration Challenge. Jadi, pada lab ini tersedia topologi dan memiliki beberapa device yaitu staff, switch, S1, router sentral, dan ada web. Selanjutnya di sini juga ada addressing table, di mana addressing table-nya ini belum lengkap untuk IP versi 4-nya. Nah, di sini juga ada background atau skenario, yaitu the router central, ISP cluster, and the web server are completely configured. You must create a new IPv4 addressing scheme that will accommodate for subnet using the 192.168.0.0/24 network. The IT department requires 25 host, the sales department need 50 host, the subnet for the rest of the staff requires 100 host. Jadi, guest subnet will be added in the future to accommodate 25 hosts. You must also finish the basic security setting and interface configuration on router R1, then you will configure the SPI interface and basic security setting on switch S1, S2, and S3. Jadi, router sentral, cluster ISP, dan web server sudah mengkonfigurasi sepenuhnya. Kamu harus membuat skema pengalamatan IP versi 4 baru yang akan mengakomodasi 4 subnet menggunakan jaringan 192.168.0.0/24. Nah, di mana kebutuhan hostnya yaitu pada departemen IT dia membutuhkan 25 subnet, lalu departemen sales membutuhkan 50 host, lalu subnet untuk pegawai lainnya ataupun staff itu membutuhkan 100 host. Lalu di sini juga subnet guest atau tamu dia akan ditambahkan nanti dan membutuhkan 25 host. Jadi kamu akan menyelesaikan pengaturan keamanan dasar dan konfigurasi interface pada router R1. Setelah itu kamu akan mengonfigurasi interface SPI dan pengaturan keamanan jaringan pada switch S1, S2, dan S3. Nah, langsung saja pada instruksi. Yang pertama itu IP versi 4 addressing. Jadi, use 192.168.0.0/24 to create subnet that meet the host requirement. Jadi, gunakan IP ini untuk membuat subnet yang memenuhi kebutuhan host, di mana staff membutuhkan 100 host, sales membutuhkan 50 host, dan IT membutuhkan 25 host. Lalu guest di 25 host nanti akan ditambahkan nanti. Lalu dokumen the IP versi 4 address have been assigned the addressing table. Jadi record the subnet for the guest network. Jadi di sini saya sudah melengkapi untuk step IP versi 4 addressing ini, karena saya sudah melengkapinya di Excel. Nah, ini. Oke, selanjutnya di step selanjutnya yaitu PC configuration. Jadi kita akan menambahkan configure dozen IP versi 4 subnet mask dan default gateway-nya di ketiga PC ini, yaitu staff, sales, dan IT. Lalu kita akan menambahkan IP versi 6-nya juga, Unicast and link
local address dan default gateway itu the stub, sales, and IT network according to addressing table. Jadi sesuaikan dengan addressing table ini. Ya, langsung saja pada yang pertama yaitu stub. Nah, di sini sesuaikan dengan addressing table yang saya buat tadi. Itu stub 192.168.0.2 subnetnya 255.255.255.128. Bukan nih stub ya, ini salah IP 1028. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Lalu di sini IP versi 6-nya yaitu kita masukkan ini. Itu di sini 21 DB8 ACAD 1 2 /64. Lalu di sini untuk di sini salah, maka saya akan copy aja nih, hindari kesalahan yang fatal. /64. Nah, ini untuk bagian yang paling belakang ini kita hapus, misalkan untuk FL80.2/2. Jadi default gateway-nya yaitu FL80. Di sini lupa ditulis. Nah, jadi default gateway untuk step 1 yaitu ini. FL80 1. Oke. Untuk step selesai, lalu sales. Masukkan IP-nya juga 192.168.0.140. Lalu untuk subnet mask-nya dia kan /26, berarti 192.168. Default gateway-nya 168.0.129. Kita copy lagi ini. Slash jangan lupa nanti. Satu. Oke, selesai. Lanjut ke IT. IT 168.0.200 berarti 224, lalu subnet mask-nya 193, 192.168.0.93. Aduh, 93. Di sini untuk IP versi 6-nya juga. Link lokalnya ini FL80 1. Kita cek untuk configuration-nya udah dicek reso.
Oke, di sini terlihat kesalahan pada IT. Default gateway versi 6-nya salah. Oke, kita cek lagi. Nah, FE seharusnya. Nah, di sini udah terlihat bahwa convectionnya sudah bertambah 25%. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan ke R1 configuration. Jadi kita akan mengkonfigurasi router pada R1. Dimana yang pertama ini kita akan mengkonfigur the device name according to the addressing table. Nah, yang pertama kita akan ke router dulu, lalu enable config. Jangan lupa untuk mengubah hostname-nya. Hostname-nya yaitu R1. Nah, selanjutnya yaitu disable DNS lookup, yaitu no IP domain lookup. Selanjutnya di assign Cisco ENVA 55 as the encrypted prefix XX mode password. Jadi di sini kita akan memasukkan enable secret. Nah, di sini saya copy aja. Copy. Selanjutnya assign Cisco Confa as the console password dan enable login. Jadi kita ke line console no, lalu passwordnya copy lagi nih. Login, terus exit. Selanjutnya require that a minimum of 10 character be used for all password. Jadi di sini kita akan memasukkan perintah security password min length 10. Oke, kita lihat. Ya, selanjutnya di sini encrypt all plain password. Jadi di sini kita gunakan perintah service password encryption. Oke. Selanjutnya di create a banner that warn anyone access the device the unauthorized prohibit. Jadi kita akan memasukkan perintah banner mode sudah. Selanjutnya yaitu configure and enable all the gigabit Ethernet interface. Lalu di sini juga ada configure the IP versi 4 according to your address scheme. Lalu ada configure the IP versi 6 address according to the addressing table. Jadi sesuaikan dengan addressing scheme dan addressing table-nya. Kita buka ini lagi untuk itu yang pertama interface giga 0/0, lalu IP at 92.168. Lalu IP versi 6-nya juga
sudah saya copy aja nih. Lalu di sini kita masukkan IP versi 6 add itu subnetnya FL80 1 link lokal. Nah, selanjutnya no sudah. Nah, ini ulangin lagi untuk ketiga interface ini, yaitu giga/1, giga/2, lalu serial. Selanjutnya interface giga 0/1, lalu IP add 192 168 168 0129 255 255 255 192. Kita enter lagi, lalu IP versi 6-nya jangan lupa IP add. Kita masukkan lagi ini, kita copy lagi lalu IP lokal. Nah, lalu no sudah. Rootnya interface giga 0/2, lalu IP add-nya 192 168 193 255 255 255 224. IP versi 6-nya ini paste, kita enter, lalu link lokal, lalu no sudah. Selanjutnya di sini interface serial. Oke, kita enter interface serial 0/0/1 IP add 192 168 1 2 255 255 255 252. Lalu IP versi 6-nya yaitu lokal. Nah, sudah. Oke. Di sini kita cek untuk completion, dicek result. Di sini. Untuk port yaitu interface gigabit 0/0/1/2 dan serial. Terus serialnya mana ini? Gak ada ya. Di sini sudah tercentang semua. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi. Kita close dulu. Untuk konfigurasi IP di sini. Di sini sudah selesai. Selanjutnya yaitu configure SSH on R1. Itu set the domain name to ccnalab.com. Kita klik ini lagi. Selanjutnya kita exit. Set the domain name. Set the domain name berarti IP domain name yaitu ccnalab.com.
selanjutnya yaitu generate 1024 bit RSA key. Itu crypto key RSA general key modules 1024 enter. Nah, di sini sudah terlihat has been enabled. Selanjutnya yaitu configure the PTY lines for SSH access. Jadi di sini kita masukkan perintah line PTY 015. Selanjutnya transport input SSH login local exit. Selanjutnya di sini use the local user profile for authentication. Ya, jadi selanjutnya kita masukkan perintah username admin 1 privilege 15 secret admin 1 lg. Lalu di sini kita masuk ke sudah selesai. Lalu configure the console PTY lines to log out after 5 minutes of initiation. Line console lalu x6 timeout line PTY 015 lalu x6 timeout lagi, lalunya exit. Nah, selanjutnya di sini block anyone for 3 minutes who fails to log in after 4 attempt within a 2 minute period. Jadi kita masukkan login blocks block board 180 10 for within. Oke, selesai untuk configuration R1. Lalu kita akan cek di sini. Nah, untuk konfigurasi pada R1 ini sudah selesai, sudah tercetak semua. Selanjutnya kita akan ke configure suite. Oke. Itu configure device according to the address table. Itu kita ke suite 1 dulu. Config lalu interface host. Kita masukkan hostname-nya dulu. Hostname-nya S1. Yaitu configure DSP according IP versi 4 address and subnet must according your addressing scheme. Jadi kita masukkan IP versi 4-nya untuk suite. Oke, S1 VLAN 1.
lalu IP at 168.0.255.255.255.128 ini sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya juga. Jadi kita exit dulu dari sini, mundur satu langkah, lalu IP default gateway 192.168 ini 198.0.1. Ya, sudah selesai. Dan selanjutnya yaitu disable DNS lookup, yaitu no IP domain lookup. Nah, selanjutnya send Cisco the encrypted reflect access mode password. Jadi kita masukkan perintah secret, copy aja di sini. Lalu send Cisco config 55 as the console password and enable login. Jadi di sini kita ke line console. Lalu password. Login, exit. Selanjutnya configure the console and VTY lines to log out after 5 minutes of inactivity. Jadi di sini line console no exit timeout 05 line VTY 015, lalu exit timeout lagi. Salah sepertinya ini tadi. Ini seharusnya balik ini. Oke, passwordnya itu ini. Udah salah gitu ini. Enable passwordnya. Jangan itu aja. Config. Nah, kita langsung aja line console 0, line console 0, lalu exit timeout 50, line VTY 015. Oke, udah bisa. Selanjutnya kita exit.
lalu service, kita service password encryption and plain text password, itu service password encryption. Oke, sudah selesai. Dan cek resultnya apakah ada yang salah lagi. Nah, untuk switch 1 di sini sudah tercentang semua, jadi untuk konfigurasinya sudah berhasil. Kita lanjut ke switch 2. Konfigurasinya sama aja. Hostname S2, lalu interface pilihan 1, IP add 92.168.0, kita cek. Satu 130 192. Kita no shutdown, lalu exit, IP default 92.168.0.129. Lalu di sini kita masukkan perintahnya yang tadi, disable DNS lookup, yaitu no IP domain lookup. Selanjutnya kita akan memasukkan assign reflex access password. Jadi di sini kita enable secret nih. Lalu di sini assign Cisco Confa as the console password and enable login. Jadi kita masukkan password lagi di line console, lalu password. Login. Di sini kita langsung ke sini configure the console. Jadi line dx6 timeout 5, lalu pt line pt 015, lalu di sini exit. Selanjutnya di sini kita masukkan perintah encrypt all plain text password. Jadi service password. Oke, kita cek resultnya di sini. Nah, untuk switch 2 di sini sudah tercentang. Lanjut kita ke switch 3-nya. Hostname S3, lalu interface pilihan 1, lalu IP add 192.168, so 194 224. Lalu shutdown, lalu IP default gateway
192.168. Nol 193. Selanjutnya masukkan disable DNS lookup dulu. Jadi no IP domain lookup. Lalu di sini kita masukkan passwordnya, enable secret. Kita masukkan lagi line console no, lalu password lagi. Login, lalu exit. Selanjutnya kita line console lagi, kita configure console dan npty. Jadi kita masuk ke timeout line kita masukkan ini lagi, teks akhirnya service password. Oke, di sini sudah selesai untuk configure S3 pada suite S3. Di sini juga pada konversinya sudah 100%. Lalu kita cek dulu untuk cek resultnya assessment item. Nah, di sini semuanya sudah tercentang. Jadi di assessment item sudah selesai, sudah clear. Lanjut ke step lanjutnya, yaitu use the web browser on desktop sales and IT PCs to navigate to www.cisco.srv. Jadi kita coba ya di sini untuk menggunakan web browser, apakah di sini bisa? Cisco SRV seharusnya bisa. Menunggu. Oke, hostname user solved. Ini tidak bisa, emang dari saya latihan tadi. Ini hostname-nya begini, terjadi kesalahan. Mungkin untuk step yang kedua ini saya skip. Nah, selanjutnya kita akan nge-ping IP. Oke, kita akan coba ping 192.168.0. Kita ping untuk isinya. Kita lihat di sini untuk kita coba untuk mengeping IPC sales yaitu 92.168.0140. Oke, di sini berhasil, jadi sukses. Lalu kita akan mengeping IP dari IT 200. Oke,
Oke, di sini juga sudah berhasil, sukses. Lalu kita akan mengeping IP start. Stop screen. Nah, di sini sudah sukses juga. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 17.8.2 ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.